Halo, selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah pada Minggu pagi ini. Nah, sebelum mulai Kak Alin mau tanya nih, apakah tadi nyanyinya pada semangat? Semangat ya? Bagus, pintar. Nah, sekarang apakah adik-adik di rumah semua bersemangat mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Pintar, semuanya bersemangat seperti kalau kita sekolah minggu offline ya, semuanya semangat mendengarkan cerita. Kalian lihat, terus kalian lihat juga waktu offline semuanya bersemangat bernyanyi. Nah, pada saat di rumah juga harus semangatnya sama seperti waktu kita di gereja ya. Nah, firman hari ini sebelum kita mulai, Kak Alin minta adik-adik semua menyiapkan Alkitabnya, lalu membuka di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Oke, firman hari ini siapkan Alkitabnya, lalu buka di Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Sudah adik-adik? Sudah siap? Oke, Alkitabnya sudah terbuka, ayatnya juga sudah siap, ayat bacaannya sudah siap. Adik-adik juga sudah mandi rapi dan semuanya duduk di depan TV, semangat mendengarkan cerita hari ini. Nah, kalian juga semangat untuk bercerita kalau adik-adik juga semangat. Tapi sebelum kita mulai ceritanya adik-adik, selalu kita harus bawa dalam doa. Betul sekali. Nah, adik-adik gimana sikap doanya yang ada di rumah? Tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami boleh datang kembali di hadapan-Mu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini adik-adik kami boleh mendengarkan dengan baik, dan biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati adik-adik kami masing-masing di rumah, sehingga mereka mampu untuk menerima dan bahkan mengerti dengan baik firman Tuhan hari ini, dan terutama melakukannya dalam kehidupan adik-adik kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Kak Alin dalam memberitakan firman. Biarlah firman yang Engkau sampaikan itu Engkau berbicara lewat hamba kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, amin. Nah, cerita hari ini adik-adik berkisah tentang kakek dan nenek. Tapi pasti adik-adik udah tahu, karena seminggu ini kita berbicara tentang kakek Abraham dan nenek Sarah. Ya, betul sekali. Jadi seminggu ini adik-adik kita akan membicarakan tentang kisah kakek Abraham dan nenek Sarah. Nanti minggu depan juga sama, cerita yang sama. Nanti Kak Desi akan menceritakan tetap tentang Abraham dan Sarah. Nah, hari ini apa sih yang mau kita pelajari? Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang kepercayaan kepada Tuhan, bagaimana Abraham dan Sarah percaya akan janji Tuhan, maka hari ini apa yang mau kita pelajari? Nah, adik-adik, sebelum Kak Alin cerita jauh lebih lama lagi tentang cerita ini, Kak Alin ingin adik-adik semua untuk melihat sebuah kisah atau sebuah video bagaimana perjalanan kisah dan Sarah dalam Kejadian 21 ayat 1 sampai 7 ini. Nanti setelah adik-adik mendengarkan atau melihat videonya, Kak Alin akan jelaskan lebih jelas lagi ya adik-adik ya. Oke, perhatikan dengan baik, fokus, lihat videonya. Nanti adik-adik akan mengerti dan Kak Alin akan menyampaikannya kembali setelah videonya. Oke, simak ya adik-adik videonya. Janji Tuhan kepada Abraham. Dahulu kala, Tuhan membuat janji kepada Abraham. Lihatlah bintang-bintang di langit ini, sangat banyak jumlahnya, sehingga engkau tidak dapat menghitungnya. Keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit ini banyaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikir Abraham. Aku bahkan tidak punya seorang anak pun. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan melakukan seperti yang telah dikatakannya.
Tuhan juga berkata kepada Abraham, Keturunanmu akan menjadi budak di negara asing selama 400 tahun lamanya. Kemudian aku akan membawa engkau tinggal dalam negerimu yang telah kuberikan kepadamu. Abraham dan istrinya menunggu begitu lama. Mereka sudah sangat tua, hingga pada suatu ketika Tuhan memberikan kepada mereka seorang putra. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Abraham dan Sarah pun dapat melihat bahwa Tuhan telah menepati janjinya. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan akan menepati janjinya seperti yang telah difirmankannya. Gimana? Sudah nonton videonya? Seru ya ceritanya ya. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar bagaimana kakek Abraham dan nenek Sarah sangat taat dan setia akan penggenapan janji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus waktu itu pernah berjanji bahwa bahwa kakek Abraham dan nenek Sarah akan mempunyai anak yang jumlahnya banyak adik-adik. Jumlahnya apa kata Tuhan Yesus? Seperti bintang-bintang yang ada di langit. Nah, siapa yang bisa menghitung bintang? Gak ada ya adik-adik, gak ada satupun yang bisa menghitung bintang. Ada sih, tapi banyak kalah jumlahnya. Nah, begitu juga janji Tuhan bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi adik-adik, pada kenyataannya apa yang terjadi? Penggenapan janji Tuhan itu berlangsung lama. Hari demi hari Abraham dan Sarah menunggu janji Tuhan. Tetapi tidak juga janji itu ditepati oleh Tuhan Yesus. Wah, bahkan di Alkitab berkata bahwa Sarah sempat dicemooh oleh orang banyak, sempat diketawain adik-adik oleh orang banyak. Karena pada zaman dahulu jika wanita tidak bisa mengandung dan melahirkan, mereka dianggap mempunyai dosa yang besar kepada Allah. Padahal Bapak Abraham dan Sarah itu sangat mentaati apa yang Tuhan bilang. Itu sangat taat apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan, mereka selalu lakukan, tidak pernah mereka langgar. Jadi mereka betapa hancurnya hati mereka ya adik-adik ketika mereka banyak orang yang menertawakan mereka, banyak orang yang mencemooh mereka, bahkan banyak orang yang berkata itu akibat dosa kamu sangat besar kepada Tuhan sehingga Tuhan kamu belum juga mendapatkan keturunan adik-adik. Nah, betapa sulitnya kehidupan Abraham dalam menunggu janji daripada Tuhan. Tetapi apakah Abraham dan Sarah ini bersungut-sungut adik-adik? Apakah mereka marah pada Tuhan? Seperti yang adik-adik baca di Alkitab, mereka tidak pernah sedikit pun menyesali atau memarahi Tuhan Yesus. Mereka tetap percaya bahwa satu hari nanti Tuhan akan menggenapi janjinya. Mereka tidak pernah lepas setia kepada Tuhan. Bahkan mereka tetap lebih setia lagi kepada Tuhan. Lebih setia berdoa, lebih setia memuji, lebih setia melakukan apa yang diajarkan Tuhan adik-adik. Mereka tidak pernah menyalahi Tuhan Yesus. Wah, hebat sekali ya adik-adik. Dan akhirnya sesuai dengan iman dan kesetiaan mereka, Tuhan menepati janjinya. Berapa tahun adik-adik Bapak Abraham menunggu bersama dengan nenek Sarah? 25 tahun adik-adik. Bayangkan mereka harus menunggu 25 tahun sampai janji Tuhan itu terjadi buat kehidupan mereka. Dia mendapatkan keturunan, akhirnya Sarah bisa hamil dan bahkan melahirkan seorang bayi yang tampan sekali adik-adik yang bernama, siapa yang tahu? Tadi kita sudah baca di Alkitab, bernama Ishak. Betul sekali, bernama Ishak. Jadi pada waktu itu Bapak Abraham atau kakek Abraham sudah berumur 100 tahun adik-adik. Dan Sarah sudah berumur 90 tahun adik-adik waktu melahirkan Sarah. Wah, sudah tua sekali usia mereka. Dan pada saat mereka dikabarkan
Sarah dikabarkan hamil, banyak orang-orang yang apakah mereka memberikan selamat? Tidak adik-adik, ternyata banyak orang-orang yang menertawakan mereka. Bahkan mereka dikatai bahwa Bapak Abraham dan Sarah adalah seorang pemimpi. Wah, kamu mimpinya terlalu besar Abraham. Mana ada, kamu kan sudah tua, mana bisa. Sarah itu udah tua, mana bisa hamil, mana bisa melahirkan seorang anak. Tapi adik-adik, tertawa dan cemoohan mereka berubah menjadi kekaguman akan Tuhan. Karena apa adik-adik? Sarah benar-benar hamil dan bahkan Sarah benar-benar melahirkan seorang anak bernama Ishak di usia 90 tahun. Oleh sebab itu, ketika dilahirkan dinamakan Ishak. Bayi ini dinamakan Ishak, yang artinya adalah tertawa. Nah, Ishak itu artinya tertawa ya adik-adik. Kenapa dikatakan tertawa? Karena proses Ishak ini lahir, proses bagaimana Tuhan menggenapi janji ini untuk Abraham dan Sarah banyak sekali ditertawakan oleh orang banyak. Dan bahkan Sarah sendiri tertawa melihatnya. Tetapi adik-adik, tertawa Sarah adalah yang pertama, dia tertawa karena Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepadanya. Dia bergembira, dia senang karena Tuhan akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit. Lalu ketawanya yang kedua adalah ketawa bersyukur bahwa imannya telah terbukti karena janji Tuhan terjadi atas hidupnya. Lalu Abraham dan Sarah tertawa adik-adik. Tertawa karena sukacita, tertawa karena haru, tertawa karena bahagia atas hadiah yang Tuhan berikan. Nah, itulah sebabnya nama Ishak ini artinya tertawa adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang mau kita ambil dari kisah Bapak Abraham atau kakek Abraham atau dari ibu Sarah atau nenek Sarah ini adik-adik? Ya, kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Lagi-lagi kita berkata bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi pada Abraham dan Sarah, mereka tidak pernah luntur imannya. Bahkan mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan mereka semakin percaya kepada Tuhan. Mereka tetap setia adik-adik. Tidak pernah satupun dari mulut mereka keluar kata-kata kecewa atau memarahi Tuhan Yesus atau mencemooh Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, dari kata-kata mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun sepertinya Tuhan tidak menjawab doa mereka. Dan adik-adik, hal apa yang mau kita pelajari yang kedua adalah bersabar. Kita harus bersabar menunggu jawaban Tuhan. Nah, itu adik-adik hal yang kita bisa ambil dari nenek Sarah dan kakek Abraham. Percaya kepada Tuhan, tidak pernah luntur, tidak pernah menyalahkan Tuhan, dan bersabar untuk menerima penggenapan janji Tuhan. Adik-adik, misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali hal-hal yang membuat kita tidak sabar, yang membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Misalnya, kok aku udah belajar dengan rajin, kok aku udah belajar dengan baik, tetapi nilai aku kok segitu-segitu aja ya, aku gak mau belajar lagi soalnya aku nilainya segitu-segitu aja. Nah, adik-adik, seharusnya yang adik-adik lakukan adalah ketika nilai adik-adik tidak sesuai, tidak seperti yang adik-adik inginkan, adik-adik apa yang harus adik-adik lakukan? Harus terus bersyukur kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan mengubah sesuatu yang jelek menjadi yang baik. Tetapi asalkan adik-adik harus ada usaha ya. Kalau adik-adik hanya berdoa saja, adik-adik harus juga belajar. Jadi belajar dan berdoa. Maka suatu hari nanti nilai adik-adik akan bagus. Tuhan pasti akan menjawab doa adik-adik. Pasti akan bagus. Begitu juga misalnya, mama dan papa lama sekali memberikan aku hadiah. Aku mau sepeda, kok lama banget dikasih. Nah, adik-adik, ketika adik-adik bersabar, satu kali orang tua pasti akan membelikannya. Ada banyak hal dari buah kesabaran yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketika adik-adik dilatih untuk bersabar, adik-adik akan menjadi orang-orang yang mempunyai rasa syukur tinggi
akan menjadi pribadi atau yang akan menjadi karakter yang selalu bersyukur akan keadaan apapun. Jadi tetaplah bersabar adik-adik, tetaplah percaya bahwa Tuhan punya janji yang besar. Kalau adik-adik Tuhan sudah berjanji bahwa adik-adik akan menjadi orang yang besar, orang yang luar biasa, maka percayalah Tuhan akan menggenapi janjinya. Seperti yang dikatakan oleh Abraham, yang dilakukan oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan misalnya nih doa adik-adik lama dijawab oleh Tuhan. Misalnya doaku nggak dijawab oleh Tuhan ya. Nah, adik-adik tetap bersabar menunggu jawaban doa dari Tuhan. Menunggu doa-doa kita terjawab. Karena Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah berbohong adik-adik. Dia selalu menepati janjinya. Kapan itu dia tepati? Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Janji Tuhan akan ditepati pada waktu yang tepat. Jadi waktu kita berbeda dengan waktu Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur kepadanya, tetap menanti apa yang Tuhan janjikan buat kita semua adik-adik. Dan adik-adik harus tetap bersabar ya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sampai di sini cerita kita. Bagaimana? Mengerti dengan baik ya ceritanya ya. Ya, Kak Alin percaya bahwa adik-adik di rumah pasti menangkap apa yang disampaikan oleh firman hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas, kita tutup cerita kita dengan doa. Sikap doanya seperti yang tadi adik-adik. Kita satu dalam doa. Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengajarkan kami semua untuk tetap percaya dan selalu bersabar akan penggenapan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba percaya bahwa adik-adik di rumah akan menjadi pribadi yang tetap senantiasa berkata bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka dan mereka akan terus setia kepadamu, belajar untuk taat kepadamu, dan belajar untuk bersabar dalam setiap proses yang Tuhan berikan untuk kehidupan adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan adik-adik kami kembali. Biarlah adik-adik kami tumbuh menjadi pribadi yang tetap bersabar, bersyukur, percaya, taat, dan setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati mereka masing-masing. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu yang sangat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan adik-adik kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur dan berdoa kepadamu. Haleluya Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam aktivitas. Tetapi sebelum aktivitas, kita akan membawa sebuah ayat emas untuk menutup firman hari ini. Ayat emasnya terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Ya, dibuka Alkitabnya lagi di 1 Yohanes 4 ayat 16. Sudah adik-adik? Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama ya. 1 Yohanes 4 ayat 16 berbunyi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Sekali lagi adik-adik, 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Wah, luar biasa adik-adik. Ayat emasnya sungguh-sungguh sangat luar biasa, yang menguatkan kita bahwa tetaplah meminta Tuhan untuk tinggal di dalam hati kita, maka kasih Tuhan akan terjadi buat kehidupan kita. Nah adik-adik, aktivitasnya hari ini Kak Alin akan membawa adik-adik berada dalam situasi seperti Sarah. Jadi caranya adalah jawablah setiap pertanyaan-pertanyaan yang Kak Alin akan berikan pada hari ini. Pertanyaan pertama, ketika adik-adik diperhadapkan atau ketika adik-adik berada dalam situasi seperti nenek Sarah, apa yang akan adik-adik lakukan? Tetap percaya atau tidak? Silakan dijawab adik-adik.
Yang kedua, apakah adik-adik gembira, senang mendapatkan janji-janji dari Tuhan? Apakah adik-adik senang bahwa Tuhan berjanji kepada adik-adik? Ketika adik-adik menerima janji Tuhan, apakah adik-adik senang? Pertanyaan ketiga, ketika janji itu pada saat adik-adik berdoa, janji Tuhan sepertinya lama. Janji Tuhan dalam doaku sepertinya tidak dijawab. Apakah adik-adik mulai ragu atau adik-adik tetap yakin pada Tuhan? Pertanyaan yang keempat, dari cerita tadi, apa yang bisa adik-adik ambil untuk adik-adik bisa terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari? Nah, itu dia aktivitasnya adik-adik. Silakan dijawab dan biarlah setiap jawaban adik-adik menjadi suatu janji adik-adik kepada Tuhan ya. Jadi jangan lupa adik-adik sudah berjanji pada Tuhan hari ini melalui jawaban-jawaban dari pertanyaan yang Kak Alin berikan. Itu adalah janji adik-adik kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa hari ini Tuhan mendengarkan apa yang menjadi janji adik-adik kepada Tuhan. Jangan lupa untuk ditepati janjinya ya. Seperti Tuhan selalu menepati apa yang Dia janjikan kepada kita semua. Oke, sampai di sini ceritanya adik-adik. Kita ketemu lagi minggu depan, dan ibadah minggu depan itu offline adik-adik di dalam gereja bersama kakak-kakak sekolah minggu. Sampai ketemu minggu depan di gereja ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat dalam beraktivitas, dan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang keren. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Nah, persembahan adik-adik dilipat baik-baik dan diberikan ke mama papanya. Nanti mama papa yang akan bawa ke gereja. Nah, adik-adik, kita menyanyi pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Iya adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan syukur kami. Tuhan berkati untuk menjadi alat menyebarluaskan kebenaran-Mu di dunia ini. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama lagi menyanyikan satu pujian, God is so good. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. God
kasih Tuhan atas puji-pujian yang boleh kami naikkan dengan penuh sukacita, dan firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini yang mengajarkan kami terus untuk selalu mengampuni. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk adik-adik di rumah. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada adik-adik. Tuhan berkati adik-adik dalam masa studinya di sekolah Tuhan. Tuhan berkati adik-adik agar dapat selalu mengikuti pelajarannya di sekolah dengan baik. Tuhan berkati juga orang tua adik-adik, berikan kesehatan, kekuatan, juga khususnya dalam mendidik adik-adik. Juga berkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan, agar dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa buat kakak-kakak pelayan sekolah minggu. Tuhan berkati kami, berikan kesehatan, kekuatan, juga berkati kami selalu Tuhan dalam pelayanan kami, juga dalam setiap pekerjaan dan perkuliahan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sambut dan sempurnakan